pertama kali namanya naik taksi di kota besar di Makassar. Harusnya ini udah naik keliling, padahal Deket banget. deket banget rumah keluarga aku ini. Dikelilingin tuh sama taksi. Jadi argonya jalan Argonya terus. jalan, harusnya bayar cuma 20.000, bayar 300.000 dengan uang yang bisa dibilang pada waktu itu Terus balik lagi yang tadi, Vi, 12 jam dari Masamba ke Makassar. Pada saat daftar pun apa segala macam kamu nggak ada minder. Gue dari desa kecil mau ketemu siapa, nyanyi depan juri-juri luar biasa ini. minder, pasti minder. Terus? Karena mindernya itu karena apa ya? Aduh, dengan maaf banget ya, banyak yang menghina fisik Evi pada waktu itu, banyak banget. Aku sampai ikut kompetisi sampai dilihat-lihatin sama orang. Apaan sih ini, mungkin yang mikir ini kok sok cantik banget ya. Padahal aku tuh Kamu pergi sendiri? alhamdulillah ada adik bapak yang ikut nemenin. Dan dari Makassar, dari Masamba ke Makassar itu sekitar 12 jam. Dan itu benar-benar itu di kampung kan pada patungan kan. Ngasih uang. Oh iya, ya ampun. Jadi patungan buat ongkos Evi ke Makassar sama tante kan waktu itu. Patungan lah, mungkin sekitar 1 juta lah. Tiba-tiba sampai di Makassar, aku disuruh nginep di rumah keluarga. Naik taksi lah, pertama kali namanya, aku ceritain ya Mbak ya. Iya, mau denger. Pertama kali namanya naik taksi di kota besar di Makassar. Harusnya ini udah naik keliling, padahal Deket banget. deket banget rumah keluarga aku ini. Dikelilingin tuh sama taksi. Jadi argonya jalan Argonya terus. jalan, harusnya bayar cuma 20.000, bayar 300.000 dengan uang yang bisa dibilang pada waktu itu ini Ya harus, ampun. dan itu harus bertahan sampai seminggu di Makassar. Ya udah aku Akhirnya ketahuan bahwa gue dibohongin nih. ya namanya orang kampung, masih lugu, masih Ketika ngobrol sama nggak tahu tante, apa-apa. baru tahu nih. Tante pun juga nggak ngerti. Oh. Orang nggak tahu apa-apa. Nah pas udah sampai Nyampe. di rumah keluarga, udah dibayar nih, kok mahal banget? Nggak tahu, harusnya padahal aku di depan jembatan sini, nah ini dekat banget, dibilang cuman ada sekitar 500 meter rumah Jalan keluarga kaki aku, juga jalan bisa kaki pun tuh bisa. Dikelilingin sama supir taksi, makanya aku bilang, tapi aku bersyukur berkat supir taksinya Evi juga bisa seperti ini. Iya betul. Jadi terlatih Iya. gitu ya, terasa. Jadi ada pengalaman yang sangat luar biasa, ditipu sama taksi lah. Terus datang ke tempat kompetisinya. Dengan yang mindernya, aduh minder banget Mbak, dengan aku pas ngeliatin peserta, ya Allah pesertanya bagus-bagus bajunya, ya namanya kita dari kampung ya, aduh cantik-cantik, aku kok ya udah, aku cuman bilang yakin aja, Bismillah. Lillahi ta'ala. Aku gitu, Bismillah, kalaupun mereka cantik, kalaupun mereka bagus suaranya, saya yakin aja saya kesini tuh hanya untuk, ya udah, saya yakin juga bila suara saya bagus, tapi yang paling utama adalah saya ingin ngasih tahu ke orang tua saya bahwa saya baik-baik aja dan adik saya. Waktu itu. Terus Dan ternyata alhamdulillah Evi terpilih. Perasaannya? Nggak percaya. Nggak percaya bahwa udah nggak bisa ngerasa lagi. Nggak ngerasa lagi Ngerasa karena apa nih gitu. Hah? Dan itu dari sekian hampir 5.000 apa 4.000 orang yang mendaftar kompetisi itu, aku sendiri cewek yang terpilih. 4 cowok dari semua peserta. Makanya aku ya Allah bisa terpilih ke Jakarta. Padahal aku nggak ada niat, maksudnya nggak ada niat bilang mau sampai ke Jakarta. Nah ketika sudah di Jakarta nih, sudah terseleksi lah dari yang berapa ribu itu segala macam, kan harusnya udah tinggal lingkar kecil gitu ya. Itu masih ada nggak tuh minder, masih juga dengan yang sikut-sikutan? Aku waktu pas nyampe Jakarta itu ya udah, aku udah seperti ini. Kayak maksudnya kan ada beberapa banyak daerah lah ya, peserta-pesertanya ada yang mereka sekolahnya bagus lah. Evi kan udah kalau diomongin diem aja, tapi lama kelamaan karena sudah saling kenal, akhirnya keluarlah Ceplos-ceplos juga. ceplos-ceplosku yang aku sangat dikenal di asrama itu pecicilan. Nggak tahu apa itu pecicilan, waktu itu nggak tahu apa pecicilan. Apa sih namanya pecicilan? Pecicilan itu yaitu aku Nggak bisa diem. sana nggak bisa diem, karena maksudnya udah seperti keluarga semuanya. Dari tim kreatif. Jadi pas di segala Jakarta macam. itu udah enak lah ya Iya. kondisinya. Jadi Karena ketika harus bener-bener tampil segala macam tuh sudah
lepas. Cuman memang awal-awal yang pas konser pertama itu takut. Apa sih istilahnya, demam panggung lah. Kamu bisa ceritain nggak Evi, perbedaannya Evi yang dulu sama Evi yang sekarang? Dari karakter, dari gaya hidup, dari semua deh. Atau yang terbayang pertama kali nih sama Evi, perbedaan terbesar Evi dulu dengan Evi yang sekarang? Sangat-sangat banyak bedanya yang Evi dulu. Kadang Bani jujur, aku kalau ngeliatin foto aku yang dulu suka ketawa sendiri. Lucu gitu. Kenapa? Lucunya itu Evi kan dulu agak hitam banget dari ini. Karena mungkin kan tinggal di Jakarta jadi putih ya. Bukan Nicki Minaj lagi pemirsa. Bukan saudaranya siapa sih, Beyonce. Aduh, Tapi kan eksotik. cuma agak putih Mbak, tinggal di Jakarta. Akunya. Karena Jadi- kan Masamba itu daerah agak- laut. Ya, laut, Oh. tapi ada juga gunungnya. Cuman emang agak panas di sana. Oh, oke. Aku kalau balik ke sana jadi hitam, aku gosong di sana kalau tinggal. Oh, saya malah doyan berjemur. Aduh, Jadi dari serius, Mbak. serius. Jadi Serius. salah satu yang paling berbeda itu. Kemudian apa lagi? Iya, jadi perbedaan yang paling signifikan banget dari Evi itu Mm-mm. dari muka. Hmm. Muka. Evi ya alhamdulillah maksudnya perawatan gitu Mbak, asik. Perawatan, dan tentunya Evi bisa merubah style Evi yang dulunya nggak tahu apa-apa, nggak tahu cara berpakaian seperti apa, dan udah bisa pakai heels, itu yang paling penting. Jadi dari gaya hidup nih ya. Dari gaya Kalau hidup. pergaulan, karakter yang paling membedakan apa, Vi? Kalau pergaulan tentunya sih makin banyak temennya kalau sekarang. Cuman Evi emang tipikalnya orangnya pendiam orangnya. Aslinya. Aslinya. Karena dari tadi kita baca. Aku aslinya pendiam, tapi kalau memang suasananya ini orang-orangnya kayaknya heboh nih, happy nih, ya udah ngelucu lagi gitu loh. Suka ngelucu juga. Tapi awalnya tuh diem dulu. Diem dulu Oke, ngeliatin, oke. aduh ini orang-orang di sini. Kalau itu karakternya masih sama tuh, dari dulu sampai sekarang kurang lebih begitu. Ya, masih sama. Hmm. Karakternya itu aja yang berbeda dari Evi yang dulu dan sekarang itu adalah dari segi penampilan, dari bentuk Pergaulan. pergaulan, dan tentunya dari bentuk muka juga udah beda. Tapi sekarang berarti Mas udah lebih percaya diri, Ya, lebih itu udah udah dong, percaya diri. lebih berani untuk bicara Iya. gitu kan, nggak itu ya? Kalau dulu ditanyain, diem aja ngeliatin. Nggak tahu apa orang ngomong, ini orang ngomong apa ya, aku nggak tahu, nggak ngerti, karena kan beda dong bahasa orang Jakarta dengan Makassar. Kalau kita kan bahasanya beda banget gitu kan, ini orang ngomong apa, kadang aduh suka nanya, itu dia ngomong apa ya, ngomong sendiri, jadi ngomong kayak gini, ya udah sampai akhirnya tahu dan bisa beradaptasi dengan bahasa orang di sini, bisa bergaul orang-orang Jakarta. Terus untuk semua orang-orang yang sudah membantu seorang Evi sampai pada titik ini, bahkan termasuk si supir taksi tersebut tadi yang 300.000 itu, kamu berbuat apa untuk mereka? Atau ada nggak yang kamu sampaikan atau lakukan khususnya dengan keluarga terdekat yang terus kasih dukungan gitu? Ya khususnya sih buat support Evi ya, yang ngedukung Evi, karena kan dulu kan waktu zaman kompetisi pakai SMS, sampai sekarang pun dia pakai SMS ya. Aku selalu setiap Evi keluar kota, off air maupun on air, selalu kalau ditanyain masalah, saya selalu mengucapkan berterima kasih banyak sama mereka Supporter semua. yang udah percaya banget karena Evi bisa seperti ini karena mereka semua. Evi mah bukan siapa-siapa kalau nggak ada mereka. Tentunya juga rezeki dari Allah dan perantara dari mereka semua gitu loh. Dan untuk keluarga Evi, tentunya saya selalu dekat dengan mereka, dan alhamdulillah Evi sekarang udah bisa bagusin rumah nenek, udah bawa nenek ke umroh, dan pasti banyak lah tentunya harapan Evi untuk keluarga Evi yang udah mensupport Evi, dan pastinya aku pengen ngebahagiain kedua orang tua saya, untuk nenek dan untuk semua yang udah. Nenek masih sehat sampai sekarang? Alhamdulillah masih sehat, luar sehat biasa. banget alhamdulillah. Orang tua yang sangat luar biasa buat Evi, itu nenek. Tapi kalau kita berbicara keluarga kecil, Evi sama suami yang masih kecil nih, Ya, kenal sama iya. suami tuh kapan? Aduh, kasih tahu nggak sih? Banyak info. PDKT gitu kan? Aku pacaran sama suami aku tuh cuma sekitar 4 bulan. Oh, 4 bulan, cepet. 3 bulan. Kenal gitu. di Kenal sama-sama event? Iya, Hmm. pas ada event waktu itu,
dia jadi fotografer, dia kan kerja di salah satu kantor daerah di sana dan kepercayaan bupati lah istilahnya. Ketemulah sama aku dan dia yang ngurusin aku waktu itu. Ya udah ketemu, nggak ada tembak-tembakan. Kalau orang zaman sekarang kan tembak-tembakan ya, tembak dulu baru pacaran. Kalau aku sama suami aku nggak ada. Udah kita ngomong baik-baik, jalan, kita cocok, dan dia pun benar-benar maksudnya bukan udah karena serius. melihat ya, bukan karena melihat Evi artis Siapa? ya, enggak. Dia benar-benar nerima aku apa adanya, karena aku ngasih tau aku tuh banyak kekurangan. Jangan melihat saya itu dari saya sebagai seorang artis, saya orang biasa gitu. Saya masih seperti yang dulu, orang susah juga aku bilangin. Ketemu dia berani ketemu sama keluarga aku. Kenapa aku bisa memutuskan nikah sama dia? Karena itu dia benar-benar serius berani ketemu sama keluarga aku bahwa niatnya dia mau nikah sama aku serius gitu loh. nih. Jadi pertama itu rusuh nggak menyatukan dua karakter? Apa ya? Ya pasti ya, namanya berumah tangga ya Mbak ya, pasti kita harus tahu karakter masing-masing. Apalagi Evi sama suami kan pacarannya nggak begitu lama, Mbak. Apa istilahnya, cepet banget lah prosesnya gitu loh. Dan waktu menikah usia berapa berarti? Dia umurnya, kalau aku kemarin 27 aku menikah. Suami 24 apa 23 ya. Lebih muda. dari Nah, aku. itu dengan perbedaan usia. betul. Terus laki-laki pula masih 23 tahun, 24 tahun kan kadang-kadang masih Ya itu. Jadi harus saling mengerti satu sama lain. Mungkin dari aku atau suami aku yang mungkin nggak bersifat yang dewasa. Karena dari aku sendiri, suamiku yang lebih dewasa daripada aku. Aku yang kayak anak-anak, kebalik. Umur nggak sesuai dengan ini ya, kedewasaan. nggak berjalan lurus Nggak berjalan lurus, bengkok dia. Jadi dia lebih dewasa dan aku yang seperti anak kecil. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan untuk Evi, Apa boleh ini? ya? Boleh. Ini untuk mengetahui kondisi kamu sekarang seperti apa sih secara psikologis, gitu ya, kondisi kesehatan mental, apa segala macem, boleh ya? Boleh. Gitu, oke. Pertanyaan pertama, nanti tinggal dijawab, nanti kemudian ada hitung-hitungannya. Ya Allah. Wah, udah ya, susah ya, ini kayak survei gitu. Emosi kamu akhir-akhir ini, yang pertama lagi merasa lelah, yang kedua lagi khawatiran akan beberapa hal, yang ketiga lagi pengen sendiri, atau yang keempat enggak kok, kurang lebih lagi bahagia aja. Tiga tuh. Lagi pengen sendiri. Enggak. Yang pertama capek banget. Yang kedua lagi cemas beberapa hal. Dan apa sih yang tadi yang ketiga? Yang ketiga lagi pengen sendiri. Itu Atau yang keempat bahagia. Tiga jawaban itu ya Mbak. Yang mana yang paling ini? Hah? Yang kalau dicari Dua sih. Yang dua itu lagi banyak kecemasan. Iya, Oke. banyak yang dicemaskan. Oke, yang kedua. Kalau orang banyak komen nih sama Evi, bagaimana orang tuh mendeskripsikan Evi sih? Bahagia, nggak bahagia, agak aneh, atau yang ketiga dingin? Kalau untuk yang orang komentarin gitu ya Mbak ya, kadang sih kalau dikomentarin buruk suka kesel. Itu apa tuh? Suka kesel. Tapi Evi lebih, kalau di Instagram, sosial media selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan fans aku. Selalu aku jawab. Jadi kira-kira kalau biasanya fans itu segala macam mendeskripsikan Evi apa? Happy kali? Karena selalu menjawab, iya, karena aku ramah selalu gitu menjawab. ya? Ya. Oke. Nggak pernah apapun, setiap postingan Evi, orang-orang ini Evi selalu happy di depan mereka. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau Evi lagi berpikir mengenai kesehatan mental Evi sendiri ya, Evi tuh ngerasa lebih seperti apa sih? Yang pertama, ya nih akhir-akhir ini kok lagi banyak sedih ya. Yang kedua, apakah Evi lagi cemas gitu kan? Ada beberapa hal yang lagi menjadi pemikiran Evi banget. Iya. Atau yang ketiga gitu ya, enggak kok kayaknya baik-baik aja. Atau yang keempat, saya terlalu penyendiri. Kayak sih nomor 2 apa tuh tadi? Agak beberapa cemas. Iya, ada Oke. beberapa kecemasan lah. Oke. Peran di keluarga kecil maupun keluarga besar ya. Yang pertama, nggak punya peran, saya kayaknya orang luar deh, nggak deket sama mereka. Yang kedua, saya yang perasa. Yang ketiga, saya yang lebih banyak ngomong
membawa keceriaan dalam keluarga. Atau yang keempat, saya anaknya pendiam. Kayaknya nggak mungkin yang keempatnya. Itu kalau perasa apa sih namanya? Memperhatikan orang, dia butuhnya apa, Iya, gitu kan, yang kayak lebih gitu ke kali ya. perasa. Oke, kita hitung ya. Oh, 14, 16. betul. Iya udah pasti. 16 itu kamu ada di persimpangan antara sehat mental. Jadi kalau 0 sampai 16 itu adalah sehat mental, 17 sampai dengan 24 itu mereka-mereka yang punya kecenderungan punya gangguan cemas. Waduh. Jadi kamu di 16 nih, agak-agak Alhamdulillah, 17-nya berarti masih sehat. masih sehat nih ya, aduh. Nah, cuman gini Vi, saya paham. Kalau ngelihat dari cerita kamu ya, kamu pernah berada pada kondisi yang tidak nyaman waktu kecil. Nah, kemudian tiba-tiba alhamdulillah banget dikasih berkah ada di titik ini. Kadang-kadang tuh kita punya pertanyaan, ini benar nggak sih nih? Iya nggak sih nih? Ini bagaimana nih mempertahankan ini nih? Ini segala macam yang kayak gitu tuh. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kamu jadi banyak berpikir, terus diem gitu. Terus juga mungkin kadang-kadang jadinya katakan ya gitu, nyolek-nyolek suami mulu. Dong kita pikirin masa depan dong. Gimana nih biar tetap enak? Yang kayak gitu kan. Nah, jadi memang ya ini dimaklumi banget karena prosesnya ini kan nggak mudah nih sebelumnya. Nah, alhamdulillah bisa pada di titik ini ya kamu nggak pengen kehilangan ini tentunya gitu. Dan ini wajar banget dan nggak apa-apa banget. Cuman kamu harus melatih diri gimana caranya supaya nggak terbawa sampai ke titik ekstrim. Karena kalau udah sampai titik ekstrim tuh yang benar-benar cemas, benar-benar mikir, benar-benar takut banget kehilangan. Padahal jadi ketika kamu udah sampai pada titik itu, malah kamu kan jadi nggak bisa menikmati kenikmatan yang lagi dirasakan sekarang kan. Iya benar. Gitu. Jadi kayak iya berkelimpahan, tapi ntar gimana nih kalau ini, ntar gimana kalau keluar ada rampok, udah deh di rumah aja gitu kan. Akhirnya kita nggak menikmati keluar rumah. Nah itu tuh udah titik ekstrim tuh Vi. Itu bahaya udah. Gitu. Jadi udah dikasih keberlimpahan itu, tapi malah nggak bisa nikmatin, saking Tapi ketakutan kalau trauma tadi, masa lalu. Nah kamu sih masih di 16, gitu kan. Nah ini jadi masukan nih. Oh iya ya oke. Cita-cita yang belum tercapai Vi. Kalau untuk cita-cita sih tentunya itu ingin membahagiakan keluarga Evi semua. Evi pengen mereka merasakan apa yang Evi rasakan saat ini. Maksudnya Hidup hasil enak. apa yang aku rasakan sekarang, penghasilan, udah alhamdulillah dapat rezeki. Evi pengen bagi ke keluarga Evi dan tentunya Evi bagi ke orang-orang yang nggak mampu. Amin. Insya Allah jalan karirnya, keberlimpahannya makin lancar ya Evi ya. Tidak hanya untuk Evi tapi juga untuk membantu yang lainnya. Terima kasih untuk proses berbaginya pada hari terima ini. kasih juga Mbak. Pasti bermanfaat banget buat untuk semua yang sudah menonton. Evi juga terima kasih banyak karena banyak masukan, banyak pelajaran yang Evi dapat dari Mbak. Amin, sama-sama. Yang pasti tetap sehat, tetap Insyaallah. bahagia ya. Salam untuk suami, titip peluk sayang untuk si kecil. Siap. Iya, terima kasih.